Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang sore, kita sedang berbincang dengan Om Char. Saya memanggilnya Om Char karena Om Char ini orang yang sangat bersahabat dengan siapapun. Om Char masuk, terutama Om Char ini adalah bestinya Ibu Bupati Indramayu. Selamat sore Om Char. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Suara Om Char sudah cukup atau kurang tinggi? Kurang tinggi. Kurang tinggi ya? Kurang tinggi. Bagaimana kabarnya Om Char? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mendengar suaranya begitu energik, saya bahagia sekali Om Char ini. Aduh. Saya sudah lama tidak bertemu Om Char, begitu bertemu kok serasa agak ramping ya? Ya. Diet lah supaya gerakannya lebih gesit. Oke. Jadi diet itu supaya gerakannya lebih gesit. Lebih gesit. Oke. Lebih progresif. Kalau boleh tahu Om Char aktivitasnya lagi di mana? Saya sekarang aktivitasnya masih di PD Perjuangan. Ya. Kebetulan saya masih wakil ketua bidang advokasi hukum. Oke. Di Relawan Perjuangan Demokrasi Repdem Jawa Barat, siap provinsi, dan masih aktif mengedukasi petani, ya terutama petani lahan di Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Jadi selama ini Om Char ini sudah mutar-mutar dari kebun ke kebun. Betul. Berarti bolang-bolang. Si Bolang, anak Si petualang. bolang. Kalau boleh tahu latar belakang Om Char dari selesai SMP lah, dari selesai SMP. Saya SMP di SMP 2 Lelea, SMP 2 Lelea. kemudian SMA-nya SMK Pertanian, SMK di Pertanian. SMK Losarang, Oke. kemudian kuliah Kuliah di? pernah di 4 kampus. Oh, ya. Pernah di 4 kampus. Pernah di 4 kampus. Pertama. Di VETK Cianjur, Oke. Lulus. insya Allah. Insya Allah. Yang kedua. Kemudian di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Wih, keren. Yang ketiga. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto masih. Yang Muhammadiyah. keempat. Iya. Yang keempat. Universitas Pajajaran Bandung. Dari keempat ini yang lulus di mana Om Char? Lulus semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti titelnya 4. Titelnya panjang, Pak. Oh, panjang. Cuman kan nggak pernah saya pakai. Ijazahnya juga ada yang belum kita ambil juga kan. Iya. Begitu. Jadi kuliah 4, Iya. ijazah ada yang belum diambil. Ada yang belum diambil. Kalau saya pernah memetik penggalan dari PD Baik, Oke, ijazah itu tidak perlu diambil. betul. Sebagai bukti saya pernah kuliah di situ, katanya begitu. Iya. Bukan berarti kita pernah berpikir kan. Oke, berarti Om Char kuliah di 4 kampus. Sekarang bisa terjun ke dunia advokasi kan? Bisa dibilang advokasi Betul. ya? Cuma di kepetani. Betul. Apa yang melatar belakang itu semua apa? Mungkin jalan hidup ya. Jalan hidup. Saya kan juga pernah di profesi-profesi yang birokratis ya. Oh, Ya, tahun 2011 saya pernah jadi PJ Kubu. PJ Kubu 2011. Ya, Masih muda. masih muda, umur 25 tahun. Allah, umur 25 tahun PJ Kubu. PJ Kubu. Oke. Kemudian 2007 itu, sebelum itu saya jadi guru. 2007 jadi guru. Dulu itu kan sekolahnya ikatan dinas ya. Ya, Saya dibiayai negara tuh sekolahnya. ya. Per bulannya digaji 700.000 kalau nggak salah. Wih, keren. Ya terpaksa kita harus ngajar, bukan terpaksa maksudnya. Nggak ngajar gitu kan. Jadi guru di SMK Losarang, Iya. kemudian di SMK Cendekia. Setelah jadi guru saya jadi penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian pernah. Kontrak. Berapa Berapa tahun? Ya, sekitar 4-5 tahun lah. Lama. Sampai 2012, dari 2008 kalau nggak salah. Ya. Sampai 2012 sampai 13 gitu kan. Oke. Nah, kemudian saya jadi sales pupuk. Pernah salah sepupu? Pernah. Oke. Terus supervisor pakan ikan. Iya. Terus juga konsultan di Kalimantan, juga pernah di konsultan padi. Kemudian saya mulai aktif di gerakan masyarakat yang Mari Sejahterakan Petani tuh. Ya. Nah, dari situlah saya senang PD Perjuangan gitu. Oh. Saya hanya menanyakan latar belakang, bukan kepartaian gitu kan? Masalahnya dulu saya anti partai gitu. Oh. Saya termasuk ya dulu mahasiswa yang anti partai. Jadi setelah menekuni dunia Iya. pertanian, Iya. cintalah kepada partai. Ya karena ternyata perjuangan kita itu akan sia-sia Ya. kalau kita tidak berjuang di bidang
apa politik formil? Karena semua kebijakannya dari politik formil. Oh, ya masuk. Gitu. Siap. Jadi kayak orang menghayal lah. Ya. Kalau gitu, berjuang, tapi tidak bisa dibuktikan. Iya. Tidak bisa kalau bahasa ini dimanifestokan pada gerakan yang real, merebut kekuasaan gitu kan gitu. Jadi orang tidak hanya berandai-andai, Tidak hanya berandai-andai. langsung eksekusi, langsung pemegang kebijakan. Memegang kebijakan. Seperti hari ini, PDI lagi memegang kebijakan Indramayu. Bisa juga. Bisa. Om Char, kopinya diminum dulu, Ya, Om Char. siap. Jadi mohon maaf nih Om Char nih. Ya. Rokoknya saya pending dulu. Ya. Jadi nggak bisa ngerokok, hanya menikmati kopi saja dulu. Ya nanti habis ngopi kan rokok. Habis ngopi. Iya. Baik, lanjut. Tadi latar belakang sudah. Nah, hal apa yang pernah yang dilakukan Om Char terhadap petani sampai hari ini masih dirasakan manfaatnya? Saya 2018, 17-18 lah perkiraan itu. Mengadvokasi kawan-kawan yang di Barat, Serikat Pejuang Tani Indramayu Barat. Sudah konflik sekian puluh tahun lah. Mereka sampai curhat ke saya nih ya. Ya. Dikejar-kejar anjing pelacak dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan adanya program presiden kemarin yang kita kawal, yaitu program perhutanan sosial, mereka sekarang sudah dapat SK. Ada sekitar 1.144 hektar. 1.144 hektar. Iya. Sekarang alhamdulillah lebih galak kan dari perhutaninya. Karena masih tidak dapat SK. Gitu. Iya. Jadi udah nggak kejar-kejaran lagi. Tinggal kemudian mereka ini sudah punya legal selama 35 tahun bisa diwariskan. Dan kedepannya tinggal bagaimana menanam itu untung gitu. Oke. Jangan sampai 1.000 hektar itu tidak ditanam dan tidak untung. Tidak untung. Malah buntung itu. Malah buntung. Biar harapan Om Char ini bisa terwujudkan. Bisa terwujudkan. Selain itu, di luar Indramayu, apa ya? Di luar Indramayu, saya banyak juga ngadvokasi di Lamongan. Kemudian di daerah pernah di Madura, saya sampai Madura. Madura itu konfliknya dengan PT Garam. Oh. Jadi ternyata PT Garam itu di sana ya banyak menguasai lahan-lahan kehutanan. Oh, iya. Dan yang budidaya yang jadi petani garam itu ya rata-rata dia sewa gitu. Padahal itu kan tanah negara harusnya ya tidak boleh disewakan gitu. Harusnya biasa saja. Biasa saja. Masyarakat silakan supaya sejahtera gitu kan. Ya. Berarti Om Char ini sudah kemana-mana. Kemana-mana Pak. Luar biasa. Tapi sekarang di sini, tetap di sini. Oh, gitu. tetap di sini. Karena cinta dengan Indramayu kan. Luar biasa. Itu namanya Hubul Waton Minal Iman. Tapi kalau ini Hubul Indramayu. Betul. Jadi Om Char sudah kemana-mana, melanglang buana kemana-mana. Tapi Om Char punya keluarga. Punya istri. Punya. Anak sudah berapa? Anak 2. Anak 2. Oh ya, mending. Khawatir saya kemana-mana tidak memikirkan diri sendiri kan bahaya. Harus begitu. Kalau saya ini kan Soekarnois ya. Soekarnois. Coba. Soekarnois itu jelas patsunnya. Jangan berpikir menaklukkan dunia sebelum bisa menaklukkan wanita. Jadi kita harus kawin dulu. Harus menikah dulu. Kuat ini. Baru kita ngomongin perjuangan. Iya. Jangan coba berpikir menaklukkan dunia sebelum bisa menaklukkan wanita. Sebelum bisa menaklukkan wanita. Ini kuat ini. Iya. Buat para jomblo ini kuat. Karena kita itu kan manusia normal ya. Betul. Harus berkeluarga. Betul. Jadi ya jangan sampai orang cemburu karena suaminya ngelirik perempuan. Aduh. Karena itu normal, Pak. Iya, jangan sampai suaminya ngelirik laki-laki. Itu normal gitu kan. Itu loh harus cemburu harusnya. Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Ya. Kalau masih ngelirik perempuan wajar. Masih wajar. Ngelirik laki-laki yang nggak wajar. Ini kan lagi fenomena bahaya nih, harus kita lawan nih yang model-model begini nih kan. Fenomena itu. Fenomena banyak sekali. Om Char termasuk juga itu. Wah. Maksudnya menyikapi hal itu termasuk juga. Soekarno itu pecinta wanita. Ya. Bukan pecinta laki-laki. Iya. Jelas patsunnya Pak. Kirain dari tani, terus kemudian hari ini mencoba mengedukasi bagaimana caranya biar laki-laki tidak suka dengan laki-laki. Ya harus juga. Harus ada edukasinya tetap. Harus ada. Tapi sudah ada bidangnya lah. Ada bagian. Ada BKKBN dan seterusnya lah ya. Kalau kita terlalu banyak yang diurus, malah kita nggak ada yang berhasil nanti. Jadi perjuangan itu harus fokus. Kalau dalam istilah kita itu harus jelas wilayah juangnya. Oke. Harus jelas wilayah juangnya. Hari ini Om Char di
pertanian. Ya berarti sudah sampai kapanpun pertanian. Iya, Tidak bakal geser. ya walaupun kita juga tetap kan berpikir sisi kemanusiaan yang lain, misalkan bagaimana guru gitu kan. Oke. Kenapa saya ngomongin guru? Karena saya juga dulu guru honorer 2007. 2007 itu. Bagaimana gajinya 500.000, Ya. ngajar dari pagi sampai sore kan, Tiap hari. tiap hari. Saya guru produktif kalau istilahnya, guru Iya. pertanian, guru produktif. 700.000 gajinya 1 bulan. Iya, Dulu dulu 500.000 Pak, 500.000. gaji 1 bulan. Ya. Makanya yang isu P3K nih, Ya. repot-repot amat pemerintah daerah Indramayu. Tinggal mereka dikasih ini aja surat rekomendasi untuk diangkat semua. Oh gitu. Iyalah, ngapain? Mudah sebenarnya. Mudah lah. Orang duit negara kok. Jadi kalau ada yang mudah kenapa harus ribet ya? Iya kan gini Pak. Negara ini kan punya rakyat. Ya. Hasil kesepakatan dari pendiri bangsa. Ya. Negara ini adalah negara yang konstitusinya adalah rakyat, Betul. pemilik negara ini. Betul. Jadi ada rakyat kebetulan jadi P3K. Iya kan? Ya tinggal biaya aja selesai. Ada yang ngomongin bagaimana katanya biayanya dari mana. Iya. Iya kan? Iya. Biayanya kan dari APBN ada. Kalau kurang dikasih APBD, ngapain kita pusing-pusing urusan rakyat kok mendidik anak bangsa? Iya. Saya ikut tersinggung kalau misalkan guru digaji cuma 300.000. Itu kan penghinaan intelektual. Betul. Kuliah 4 tahun. Loh, saya kuliah capek Pak, walaupun gratis juga. Itu Jual sawah, orang tua saya walaupun gratis loh. 4 kampus itu. Iya. Karena mahasiswa itu banyak ngopi, banyak jalan-jalannya. Kalau belajar nomor sekian. Oh, gitu. Apalagi Kang Desuki aktivis kan tidurnya punya kosan, bayar kosan, Ya. tidurnya sekretariat. Tahu. Ya kita sama begitu. Saya tidurnya di sekretariat Permai Ayu. Iya. Iya, milik Pemda. Yang disediakan untuk mahasiswa yang kuliah di luar kota. Iya. Jadi sama satu nasib. Sama Pak. Makanya beliau nggak salah kalau saya jadikan guru, kan? Iya. Guru dalam hal pergerakan. Berarti hari ini kita lihat situasi di pertanian kan lagi baik-baik saja. Baik-baik saja bagaimana? Apa tidak baik-baik saja? Di mana nih maksudnya? Di Indramayu. Ya dikatakan baik ya petani itu masih beraktivitas. Oke. Karena petani ini adalah profesi yang luar biasa. Subhanallah. Mereka gagal, tanam lagi, gagal, tanam lagi. Betul. Fungsi dari pemerintah ini bagaimana kemudian pemerintah daerah ini mempermudah, memfasilitasi. Jadi artinya apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bahasa kasarnya APBD-nya adalah milik rakyat. Sedangkan Indramayu ini mata pencarian adalah petani. Betul. APBD, dana desa harusnya itu untuk rakyat yang kebetulan Indramayu itu petani. Ya. Jadi ketika APBD dan dana desa itu tidak untuk petani, itu ada kesalahan dalam berpikir. Gagal nalar kalau istilahnya tuh. Iya. Ya kan ngaco aja. Mata pencariannya pertanian, Ya. kemudian tidak disupport. Ada yang salah nih Ya. pada cara berpikirnya. Nah, Betul. lalu dipraktekkan pada tindakan. Kalau baik-baik saja ya menurut saya mah baik karena petani memang dia ulet dan tahan banting. Dan Kalau- sabar. Sabar. Tapi kalau kebijakan pemerintahnya ya telat, pupuk aja telat. Oh, pupuk telat. Telat. Aduh. Kalau saya punya sawah, saya pasti tahu kalau pupuk telat. Untung saja saya belum punya sawah. Ya harus dijaga lah sama-sama kita. Siap. Petani kasihan lah. Tapi Indramayu masih lumbung padi nasional, Om Dan. Masih Masih ya, sampai hari ini ya. sampai hari ini. Karena kebutuhan pangan di Indonesia ini, pertama, sawah di Indramayu totalnya berapa ribu hektar. Kan gini pintu masuknya ya. Ya. Kita itu sebagai kabupaten tertinggi produksi kabupatennya. Produksi padi. Padinya Oke. dan berasnya 1,8 lah. 1,8 Kalau diberaskan itu 1,2, 1,3 juta. juta ton. Pertanyaan itu prestasi bukan kan gitu? Iya. Menurut saya bukan. Oh, bukan itu. Karena tidur saja nih Pemdanya. Kita pasti jadi apa? Produsen terbesar di Indonesia. Oh. Logikanya begini. Iya. Sawah kita luas. Iya. Sawah kita luas. Jadi ada sekitar 110.000 hektar. 110.000 hektar. Nah, kalau mau berprestasi, saya kasih solusinya. Apa itu? Padahal ini bukan tanggung jawab saya ngasih solusi nih. Iya.
Ini kan bonus saja nih, saya kasih Iya, solusi. iya, iya, Padahal iya, iya. tugas saya cuma kritik. Oh gitu ya? Karena walaupun saya partai pemenang, saya nggak di dalam pemerintahan. Gitu. Ini, kalau mau meningkat, kalau mau berprestasi, meningkat pendapatan petaninya atau nilai tukar petaninya, atau indeks pembangunan manusia di bidang petaninya, di bidang pertaniannya, yang harus dilakukan itu bagaimana produktivitas per hektarnya itu meningkat. Misalkan sekarang rata-rata 8 ton, dibuat 9 ton. Oke. Nah kemudian di edukasi petaninya bagaimana biaya produksinya jadi turun. Sehingga itu ketika biaya produksinya turun, kemudian produktivitas per hektarnya naik, atau kalau dalam bahasanya profitasnya naik, maka itu akan ada selisih pendapatan. Ujungnya berbanding linear dengan nilai tukar petani. Larinya nanti indeks pembangunan manusia di bidang petani. Jadi ketika pemerintah Kabupaten Indramayu merasa bangga, ya bukan prestasi, itu hanya orang apa ya? Hanya anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pede gitu. Karena lahannya besar. Banyak. Gitu. Jadi pesan tadi itu ya mudah-mudahan bisa diserap oleh semua lembaga, amin, oleh semua lini. Amin. Harapan Om Char untuk Indramayu hari ini, esok dan ke depan, baik itu dari masyarakatnya, baik itu dari kelompok-kelompok tertentunya, baik itu dari kepemudaan dan lain sebagainya, harapannya bagaimana? Sebagai orang asli keturunan Indramayu, sama-sama. Dan orang yang memang tinggal di Indramayu, sama. Gitu. Kan ada orang asli keturunan Indramayu, orang yang bukan orang Indramayu tapi lahir di sini, kemudian ada orang pindahan juga di sini, itu kan orang Indramayu. Ada orang yang dicomot dari luar juga ada. Oh gitu. Artinya kita harus peduli pada kampung halaman kita. Oke. Karena kampungan halaman kita ini adalah harga diri kita. Tuh. Ketika ngomongin Indramayu negatifnya, apa yang terjadi? Ya kita harus tersinggung dong. Gitu. Kita jago. Nah maka dari itu, ya kita harus bagaimana berpikir kira-kira Indramayu itu maju dan sejahtera. Kalau istilah tagline-nya kan bermartabat. Oke. Maju, mandiri, apa tuh? Martabat. Maju, mandiri, religius, dan hebat. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang namanya memimpin itu, yang namanya mengelola kabupaten itu harus kompak. Yang kedua, pemimpin ini harus tahan kritik. Yang ketiga, kita harus peduli. Oke. Kalau ada kesalahan kita kritik. Kalau ada prestasi kita acungi jempol. Ya kayak kita ajak kawan-kawan organisasi lain juga. Enggak, kritik aja. Karena kritik ini jangan kemudian ditanya harus ada solusi, bukan. Kita kritik saja. Solusi itu bonus kalau kita baik. Oh gitu. Saking baiknya kita kasih solusi bonus. Kalau masalah solusi sebenarnya yang harus mikirkan yang orang berkuasa gitu sekarang gitu. Bukan pengkritik, bukan pengkritik. Jadi jangan kemudian pengkritik itu harus ada solusinya. Ya jangan. Kritik aja. Nah, kalau ditanya, kalau kita merasa peduli, ya kita kasih solusinya. Itu karena kita saking baiknya nih. Dan beramal soleh gitu. Betul. Dan sayang kepada Indramayu. Gitu. Oke, itu pesan-pesan penting dari Om Char. Ini Om Char ini guru saya dalam dunia pergerakan, khususnya di Indramayu, guru silat. Guru silat, bersilat lidah. Ini baru season 1 Om Char. Siap. Ke depan kita harus sering berbicara terutama tentang situasi daerah. Siap. Karena situasi daerah ini menurut saya pribadi perlu sering dibicarakan. Betul. Karena yang namanya pemerintahan, yang namanya masyarakat, itu perlu juga informasi tidak hanya dari satu pintu. Betul. Dari semua pintu perlu. Betul. Hari ini saya sudah sama Om Char. Besok bisa jadi saya dengan Ibu Bupati. Betul. Kan siapa tahu. Betul. Karena posisi Dasuki Ngalor Ngidul ini adalah media untuk semua kalangan masyarakat. Tidak hanya Indramayu, se-Indonesia. Baik, Om Char, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dasuki. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.